Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ibu harapkan kalian ada dalam keadaan sehat dan masih semangat mengikuti pelajaran kita. Baiklah, hari ini kita akan masuk pada pertemuan kelima dalam mata pelajaran teknik pengembangbiakan komoditas perikanan air tawar. Ananda semuanya masih bersama Bu Ria. Nah, Ibu harapkan tugas-tugasnya tolong dilengkapi ya. Oke, kita masuk pada kompetensi selanjutnya yaitu 3.13. KD-nya menganalisis pengelolaan kualitas air pada pemilihan larva komoditas perikanan. Dan 4.3-nya mengelola kualitas air pada pemilihan larva komoditas perikanan. Oke, Anda mungkin pernah melihat peristiwa seperti ini atau mungkin pernah mendengar kejadian seperti ini. Ini adalah kematian massal dalam KJA, keramba jaring apung, yang menyebabkan ikannya pada mati massal. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah upwelling. Nah, sebelum kita mengelola kualitas air, tentu kita harus mengetahui sifat-sifat air tersebut. Nah, mungkin sifat-sifat air sudah dipelajari. Yang penting adalah yang perlu Ibu garis bawahi adalah dalam stratifikasi ya, kelompok air itu ada 3 lapisan. Itu lapisan epilimnion, termoklin, dan hipolimnion. Ya, kisaran suhunya itu kalau di daerah tropis sekitar 25 sampai 32. Nah, mungkin Ananda pernah lihat di daerah 4 musim ya. Kalau musim salju, kenapa di atasnya es tapi ikan-ikannya pada nggak mati? Itu karena air itu sifatnya kalau lapisan atas, tengah, dan bawah itu suhunya tidak sama. Ya, suhu atasnya sudah membeku, tapi di bawahnya masih ada ikan yang bisa bergerak seperti biasanya. Nah, itu disebabkan ada 3 lapisan ini. Ya, itu sifat air yang harus kita ketahui. Oke, yang kedua kita belajar tentang parameter air. Parameter air ini sudah kalian pelajari di kelas 1 secara detail ya. Ada parameter fisika, kimia, parameter kimia, dan biologi. Ayo, masih ingat apa tidak? Yang termasuk parameter fisika apa saja? Parameter kimia dan parameter biologi. Ya. Oke, kita akan bahas, tapi yang sudah dipelajari itu tidak akan dibahas lagi ya. Dilihat bukunya, catatannya yang di kelas 1 ya. Oke, kita masuk parameter fisika. Nah, parameter fisika itu secara umum banyak sebenarnya, tapi yang dibahas itu 11. Yang pertama suhunya 25 ini sampai 30, kecerahannya. Suhu pakai apa mengukurnya? Nah, pakai termometer. Kecerahan itu apa? Pakai apa? Celsius ya. Nah, itu dibaca lagi. Ada kekeruhan, ada salinitas. Salinitas mengukurnya pakai apa? Ya, refraktometer. Oke.
debit air. Ya, bagaimana menghitungnya itu sudah dipelajari di semester 1 dan di kelas 1 ya. Kemudian parameter kimia dan biologi itu ada oksigen terlarut atau DO ya, CO2, pH, alkalinitas, kesadahan, amonia, H2S, sulfur ya, nitrit dan nitrat. Nah, coba dipelajari lagi, ingat lagi. Nah, DO itu kisarannya 5-6 harus dipenuhi dalam wadah. CO-nya maksimalnya 25 ppm. Pakai apa mengukurnya? Ya, pH 6,5-8. Apa alat ukurnya? Ya, harus dipelajari lagi, oke? Ya. Nah, kemudian ada nitrat lagi, ada fosfat. Nah, untuk parameter biologinya itu ada plankton, bentos, dan perifiton. Apa arti plankton? Bentos apa? Perifiton apa? Itu Ananda jelaskan di catatannya ya. Nah, lihat lagi catatan di kelas 1. Yang ketiga, kita masuk pada mengelola kualitas air. Nah, ini yang harus kita titik beratkan di kelas 3 ini. Tujuannya adalah untuk menyediakan lingkungan hidup yang optimal bagi larva untuk dapat hidup, berkembang dan tumbuh sehingga diperoleh kelangsungan hidup dan pertumbuhan larva yang maksimum. Ya, karena larva ini merupakan fase kritis dalam budidaya perikanan ya. Jadi jangan sampai larva yang sudah menetas tadi menjadi sia-sia ya, karena tidak kita kelola dengan baik. Nah, ingat kalau membudidaya ikan itu poin pentingnya adalah mengelola kualitas air. Kalau airnya sudah bagus, itu pasti ikannya akan tumbuh dengan sehat. Nah, bentuk kegiatan pengelolaan kualitas air pada wadah itu ada 5. Yang pertama penyimponan, yang kedua penggantian air, ketiga aerasi, keempat kontrol pemberian pakan dan resirkulasi air. Oke, kita masuk yang pertama penyimponan. Mungkin sudah sering melakukan ini ya. Ini adalah penyimponan dari akuarium. Dan ini penyimponan dari bak. Ya. Penyimponan itu artinya membuang kotoran berupa bahan organik dari bak menggunakan selang keluar bak. Nah, tujuannya tentu mengeluarkan kotoran tadi. Karena kotoran yang berasal dari metabolisme ikan tadi dapat merusak kualitas air, sehingga kalau kita sifon kualitas airnya kita harapkan tetap terjaga. Nah, untuk larva penyimponan ini dilakukan dengan hati-hati ya. Yang kedua, penggantian air. Penggantian air itu dilakukan melalui selang sifon atau selang yang sudah diberi saringan, atau kalau ada outletnya seperti bak, boleh dibuka outletnya tapi diberi saringan. Nah, penggantian airnya maksimal itu 30% ya, tidak boleh lebih dari ini. Kenapa? Karena kalau air itu baru, nah ikan itu kan bersifat poikiloterem ya, suhu tubuhnya mengikuti suhu lingkungan. Jadi kalau terlalu tinggi bedanya, terlalu banyak bedanya, nanti takutnya dia tidak bisa beradaptasi dan berakibat pada kematian. Lanjut pemasangan aerasi ya. Aerasi ini. Pemasangan aerasi tujuannya untuk meningkatkan kandungan oksigen terlarut dalam wadah.
Kemudian jumlah titiknya itu bergantung luas bak dan padat penebaran larva. Sebaiknya batu aerasi itu kecil, karena kalau lebih kecil tentu udara yang keluar dari batu itu lebih kecil sehingga lebih gampang untuk menyatu dengan airnya. Kemudian kontrol pemberian pakan itu sangat penting, karena pemberian pakan itu harus sedikit demi sedikit tapi sering. Pakan yang terlalu banyak itu bisa mengendap di dasar dan kemudian bisa menyebabkan wadahnya menjadi kotor. Terakhir, resirkulasi air. Resirkulasi air itu dari ada 4, ada pengendapan, saringan mekanik, kimia, dan biologi. Yang pengendapannya berfungsi untuk mengendapkan kotoran kasar. Saringan mekaniknya menyaring kotoran halus, saringan kimianya mengoksidasi gas beracun. Sementara saringan biologinya mengubah senyawa organik oleh bakteri. Nah, resirkulasi air itu sangat penting untuk metode modern ya. Kalau ada aquaponik ya. Nah, untuk modern, tapi kalau untuk tradisional seperti kolam itu sebenarnya penting juga ya. Nah, ini untuk menghindari seringnya pertukaran air, karena air kalau modern itu hemat air berarti. Nah, pada tugas kali ini itu Ananda yang pertama jawab pertanyaan ini ya. Yang nomor 1 tolong dijawab. Kemudian yang nomor 1 ditulis jawabannya di buku tulis. Yang kedua itu Ananda membuat praktik penyiponan dan penggantian air serta penjelasannya ya. Penyiponan itu apa saja alatnya, kemudian bagaimana caranya ya. Kemudian penggantian air begitu juga. Nah, kalau ada kolam boleh kolam bak ya, bukan kolam besar ya, kolam tanah, tapi kolam bak, akuarium juga boleh. Pokoknya azas-azas penyiponan dan penggantian air itu tolong dijelaskan dalam video yang berdurasi minimal 3 menit. Kalau tidak 3 menit berarti tidak masuk kriteria. Oke, Ibu kira hari ini cukup penjelasannya. Ya, selamat bekerja Ananda sekalian. Semoga Ananda mendapat kesehatan sehingga bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.